Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Yayasan Imam Asy-Syafi'i Bualemo, alhamdulillah pada 2 tahun ini sudah berjalan dengan baik. Karena 2 tahun ini kita sudah melakukan beberapa program. Di antaranya kami telah membangun 2 tempat hafalan Al-Quran. Yang pertama, tempat penghafal Al-Quran Imam Muzani, tepatnya di Kecamatan Botumoito di Desa Potanga. Dan yang kedua adalah membangun rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i, tepatnya di Kecamatan Tilamuta di Desa Pilolianga. Namun karena Imam Ar-Rafi'i ini masih sementara tahap pembangunan, sementara kami mengajarkan bacaan dari kitab suci Al-Quran itu di Kecamatan Tilamuta, tepatnya di Desa Ayuhulalo. Rumah tahfidz Imam Muzani Bualemo, kami melakukan beberapa program. Di antaranya adalah program menghafal Al-Quran, berbuka puasa bagi para penghafal Al-Quran. Kita juga memberikan santunan beras bagi para penghafal Al-Quran. Dan kami alhamdulillah di samping itu juga kami telah mencetak beberapa penghafal Al-Quran. Dan di samping itu juga kami masih sangat membutuhkan uluran tangan dari para pemirsa semua, baik itu dari buka puasa, juga pembangunan dari rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i yang tepatnya di Kecamatan Tilamuta. Yang berikutnya juga adalah pembelian dari mushaf Al-Quran, karena mereka sekarang masih kekurangan dengan mushaf Al-Quran, sehingga mereka mempergunakan mushaf Al-Quran yang mereka telah dapatkan dari kami. Hanya sekedar beberapa orang saja yang mendapatkan mushaf dari Al-Quran tersebut. Maka oleh sebab itu, insya Allah dengan donasi para donatur yang memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan dan untuk buka puasa serta mushaf dari Al-Quran, insya Allah akan menambah pundi-pundi amalan Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Dan semoga uluran tangan kita juga akan memudahkan orang-orang yang melakukan amalan soleh bagi para penghafal Al-Quran, baik itu buka puasa dan juga memudahkan untuk pembangunan rumah tahfidz Imam Ar-Rafi'i Bualemo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwani. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada pada hari yang ke-25 dari bulan suci Ramadan. Kemuliaan yang besar yang harusnya kita tetap bersemangat, karena para finalis Ramadan itu orang-orang yang menang dalam pertandingan, bukanlah orang yang unggul pada awal-awal, tetapi para pemenang dari pertandingan itu adalah orang-orang yang meraih prestasi di akhir-akhir mendekati finish. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa golongan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran
tetapi Al-Quran melaknatnya. Bayangkan, pembaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Bagaimana orang-orang yang mendapatkan laknat dari Al-Quranul Karim tersebut? Ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak memperhatikan tajwid dari bacaan Al-Quran tersebut. Ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak memperhatikan bagaimana bacaan-bacaan yang benar dari kitab suci Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan laknat dari Al-Quranul Karim yang dimaksudkan adalah wal Qur'anu yal'anuh, yaitu orang-orang yang dia membaca Al-Quran tetapi amalannya bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala seorang ketika membaca, yang dia target adalah tadarus, tetapi yang dia praktekkan adalah tadatrus. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita cari adalah kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita membaca Al-Quran. Apalah artinya kita membaca Al-Quran, cepat menghatamkan Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknat kita karena kita tidak memperhatikan bagaimana cara membaca yang benar dari kitab suci Al-Quran tersebut. Yang kedua, orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, orang yang menerima suapan. Di zaman sekarang kebatilan itu mulai tersamarkan. Kadangkala rashi, rishwah, sogokan itu dianggap hadiah, dinamakan hadiah. Bayangkan, kebatilan dibungkus rapi seakan-akan itulah kebaikan, padahal itu adalah sogokan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan menerima sogokan. Kadang ada orang ketika ingin mendapatkan jabatan yang tinggi, dia pergi kepada atasannya, dia memberikan hadiah, berbagai macam hadiah, dengan alasan ini adalah hadiah dari saya. Padahal hadiah yang terselubung di dalamnya ada sogokan-sogokan. Yang dia ingin dapatkan adalah jabatan, dia ingin mendapatkan kenaikan jabatan yang ingin dia dapatkan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la'anallahu ar-rijalu mutasyabbihina bin nisa wan nisa mutasyabbihati birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, atau istilah talai tabua, atau perempuan menyerupai laki-laki, atau istilah tabua talai. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang orang-orang sudah tidak khawatir lagi laki-laki menyerupai perempuan. Bahkan dia bangga menyuarakan bahwa lihat, saya sudah mengganti jenis kelamin saya. Dia bangga bersolek dengan memakai pakaian yang tidak seharusnya dia pakai sebagai dia seorang laki-laki. Begitupun sebaliknya, ketika dia sebagai perempuan, dia tidak sepantasnya memakai pakaian, atribut-atribut yang itu berjenis kelamin laki-laki, wal'iyadzubillah. Bahkan karena dia sudah menyerupai jenis yang berseberangan dengannya, kadangkala dia menyukai, mencintai orang-orang yang sejenis dengannya. Jadi ketika dia laki-laki menyerupai perempuan, berarti dia suka bukan sama perempuan. Kalau dia suka sama perempuan berarti itu adalah normal. Tetapi dia mencintai laki-laki itu, seorang laki-laki mencintai laki-laki. Bayangkan, ini karena apa? Karena dia menyukai sesama jenis, karena dia menyerupai perempuan. Begitupun sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, wal'iyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kaumnya Nabi Lut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa ja'alaha 'aliyaha safilaha. Bagaimana ancaman kaumnya Nabi Lut tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang di atas itu menjadi di bawah, karena dia adalah orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan kaumnya Nabi Lut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan yang terakhir adalah la'anallahu an-namisah wal mutanammisah wal washimah wal mustaushimah. Allah melaknat orang yang meratakan giginya. Dia kadangkala di sebagian tempat kami temui ada orang-orang ketika dia menikah, dia meratakan giginya dengan batu atau minta diratakan giginya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah wan namisah wal mutanammisah. Orang yang meminta ditato, wal iyadu billah. Kalau kita ditato, jangan sampai pada hari kiamat kelak badan kita akan disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.